Halo Sobat Project Film, kembali lagi bersama saya, Trondol. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, Trondol akan mendongeng sebuah alur film melanjutkan film kemarin, yaitu kita akan membahas chapter kedua dari film John Wick. Film chapter kedua ini juga sangat kental akan adrenalin bagi kalian para pencinta film aksi. Daripada lama-lama, siapkan popcorn dan es soda dan kita langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali ketika si John bermain kejar-kejaran dengan seseorang. Setelah berhasil melumpuhkannya dan menemukan sebuah informasi, dia pun pergi menuju ke suatu tempat. Tempat yang dituju si John adalah markas kelompok gangster narkoba yang dipimpin oleh Abram. Abram sendiri merupakan adik dari si Vigo. Mobil John yang ada di chapter 1 dicuri oleh Yosef ternyata disimpan oleh Abram. John pun mendatangi markas si Abram untuk mengambil mobilnya. Seperti biasa, John berhasil menyusup bagaikan hantu menuju ke dalam markas serta melumpuhkan beberapa anak buah Abram. John pun berhasil menemukan mobilnya dan langsung kabur dari tempat tersebut. Setelah berhasil menumbangkan anak buah Abram, John lalu menuju ke ruangan Abram. Maksud John masuk menemui Abram hanyalah ingin berdamai karena masalahnya bukan bermula dari Abram. Dan John pun pergi begitu saja. Singkat cerita, kita dibawa ke rumah John. Dan di saat itu, esoknya datanglah Aurelio ke rumah John untuk memperbaiki mobilnya. Aurelio pun hampir menyerah ketika melihat kondisi mobil si John yang ringsek. Namun karena bengkel Aurelio adalah bengkel restorasi andalan, dia pun berjanji akan memperbaiki mobil si John. John pun lalu ke ruang bawah tanah untuk mengubur senjatanya karena ia ingin hidup tenang dan pensiun dari kehidupannya sebagai pembunuh bayaran. Namun tak lama kemudian datanglah Santino yang ingin meminta tolong kepada John untuk membunuh adik Santino. Ternyata John memiliki hutang jasa kepada Santino. Ketika itu John diberi tugas oleh Vigo untuk membunuh Boogeyman. Karena tugas itu, John pun meminta bantuan kepada Santino untuk memperlancar tugasnya. Dan kini Santino pun menagih jasa tersebut. Setiap jasa yang dilakukan oleh pembunuh bayaran selalu dibuatkan sebuah perjanjian berbentuk segel perjanjian darah atau bisa disebut dengan kwitansi antara kedua belah pihak yang menolong dan yang ditolong. Jika pihak yang ditolong di awal telah ditagih oleh pihak yang menolong, maka wajib melakukannya, dan jika tidak melakukannya maka resikonya adalah mati. Namun John malah menolak mentah-mentah permintaan Santino dengan alasan John kini sudah pensiun. Santino pun merasa sakit hati karena segelnya sudah dikhianati. Dia pun langsung keluar dan melancarkan serangan. Karena kejadian itu, John pun pergi ke Continental. Dia ingin menemui Winston untuk meminta saran. Winston pun berkata kalau John harus menghormati segel tersebut. Kalau tidak, John akan bebas dibunuh oleh siapapun. Setelah mendengarkan nasihat dari Winston, John pun mendatangi Santino untuk mencari kejelasan apa yang Santino mau. Santino bercerita kepada John kalau dia iri kepada Gianna karena dia mendapatkan tahta 12 kursi high table Itali. Karena Santino tidak tega membunuh adiknya sendiri, maka dia pun meminta bantuan dari si John. Santino mengandalkan John karena ia tahu bahwa anak buah high table cukup handal dan sulit untuk dikalahkan. Singkat cerita, John pun telah sampai di Itali dan mengambil simpanan senjata miliknya di suatu tempat. Setelah mengambil senjata, John pun lalu menuju ke Continental yang ada di kota Roma. John pun telah disambut oleh manajer Continental bernama Julius. John pun kembali keluar untuk menemui salah satu teman lamanya yang ahli dalam bidang konstruksi. John ingin mempelajari seluk-beluk markas Gianna.
dan sekaligus untuk mendapatkan duplikat kuncinya untuk menyusup ke markas Giana. John pun lalu menuju sebuah konveksi untuk memesan jas anti peluru demi menjalankan aksinya. Lalu John pun pergi ke sebuah toko senjata untuk berbelanja berbagai macam senjata untuk melancarkan aksinya. Singkat cerita, John pun melancarkan aksinya melalui saluran bawah tanah. Kebetulan di sana sedang ada pesta, sehingga di sana sedang ramai dan John pun bisa memanfaatkan hal tersebut untuk menyusup. John pun berhasil masuk ke dalam tanpa diketahui layaknya hantu. Giana yang sedang berada di kamar pribadinya pun kaget atas kehadiran si John, karena Giana tahu maksud kedatangan John yang akan memburunya atas keinginan dari Santino. Giana yang tak mau keluar tenaga melawan John, dia pun langsung memotong nadi di kedua tangannya agar dia bisa mati. What would you Helen think about that, John? Why? Ketika John keluar dari kamar Giana, dia ketahuan oleh asisten Giana yang bernama Cassian, yang curiga atas kehadiran John di tempat tersebut. You working? Can I see him? Ketika John berada di bawah tanah, dia dihadang oleh tangan kanan dari Santino dan anak buahnya untuk melumpuhkan si John. Namun lagi dan lagi, si John pun bisa berhasil lolos, dan di tengah perjalanan, John ditabrak oleh mobil Cassian dan terjadilah gelut lagi. Karena pertarungan yang cukup sengit, mereka tidak sadar kalau mereka berkelahi hingga ke wilayah Hotel Continental. Julius yang melihat hal itu langsung melerai mereka berdua untuk berhenti, karena Hotel Continental adalah zona netral. Mereka berdua pun diarahkan menuju bar untuk minum bersama dan mendinginkan kepala mereka masing-masing. Cassian pun bertanya kepada John untuk siapa dia bekerja. John pun langsung menjawabnya bahwa dia bekerja untuk Santino. Karena tak terima bosnya dibunuh oleh John, Cassian pun akan menuntut balas bahwa nyawa harus dibayar dengan nyawa. Setelah itu, John pun mendapatkan telepon dari Santino. Santino mengatakan bahwa saudara macam apa jika tidak membalas dendam atas kematian saudaranya sendiri. Dalam artian, di sini Santino berbalik mengkhianati si John. Tak tanggung-tanggung, Santino lalu memasang kontrak untuk membunuh John dengan nominal sebesar 7 juta dolar dengan status terbuka, yang membuat kontrak John pun langsung tersebar kepada pembunuh bayaran di seluruh dunia. Karena HP John-nya rusak, menjadikan dia tidak tahu kalau dia berstatus kontrak. Hal itu pun membuat para pembunuh bayaran berlomba-lomba untuk membunuh si John Wick. Ketika John sampai di Amerika, tak disangka John pun bertemu dengan Cassian di sebuah tempat keramaian. Mereka berdua pun langsung saling adu tembak menggunakan peredam di sebuah keramaian sehingga orang-orang pun tidak menyadarinya. John pun lalu kabur menuju stasiun bawah tanah, dan di sana John telah ditunggu oleh para pembunuh bayaran. Namun Cassian tetap mengejar John sampai masuk ke dalam gerbong kereta. Dan setelah para penumpang mulai turun, mereka berdua pun langsung adu mekanik siapa yang berhasil menang. John pun kembali bertemu dengan kedua pembunuh bayaran yang sedang mengincarnya. Dia yang dikejar lalu kabur menuju seorang pengemis.
dan langsung memberikannya koin untuk bersembunyi. John yang tahu kalau pengemis itu merupakan salah satu sindikat pembunuh bayaran di kota New York yang dipimpin oleh Bowery. John meminta agar dipertemukan dengan Bowery untuk sebuah tujuan. John pun akhirnya bertemu dengan Bowery dan langsung mengatakan bahwa dia sedang membutuhkan bantuannya. John ingin menyelinap masuk secara diam-diam ke lokasi Santino karena John tahu sindikat pengemis pimpinan Bowery memiliki jaringan luas yang tersebar di seluruh dunia. John pun memohon kepada Bowery agar dia memberikannya sebuah senjata. Dan beruntungnya Bowery memberinya sepucuk pistol berkapasitas hanya 7 peluru saja. Meskipun hanya 7 peluru, dalam situasi seperti ini sungguh sangat berharga bagi si John. But look around you. You'll question, Mr. Wick. Is who in the $7 million is for how long? Kimber 1911. Singkat cerita, para pengemis Bowery membawa John menuju ke lokasi Santino. Di museum milik Santino sedang mengadakan pesta atas pergantian posisi Gianna di High Table. Setelah melihat adanya John, membuat semua orang yang ada di sana terkejut, terutama Santino. Yeah. John pun kembali mengejar Santino, namun dia malah masuk ke ruangan kaca yang membuat dirinya harus ekstra menambah strateginya untuk bisa menemukan Santino sekaligus agar dirinya tidak terluka ditembak oleh anak buah Santino. At the new modern NYC. Santino pun kabur menuju Continental dengan niat untuk berlindung dari si John. Namun John masih saja memburu Santino hingga ke Continental. Winston yang melihat John marah langsung menyuruhnya agar meletakkan pistolnya supaya tidak terjadi pertumpahan darah di Continental. Namun sayangnya John tidak menghiraukannya dan malah Walk away. Makes all the difference. Walk away. What have you done? setelah dari Continental, John pun langsung menuju ke rumahnya yang sudah hancur lebur untuk mencari sisa barang peninggalan istrinya. Kini hidup si John menjadi berantakan. Ditambah lagi kini dia sedang berstatus kontrak dan diburu oleh para pembunuh bayaran seluruh dunia, yang jelas-jelas membuat hidupnya semakin tak menentu. Ketika John sedang meratapi nasibnya, datanglah resepsionis hotel untuk memberi kabar bahwa Winston ingin bertemu dengannya. Meskipun John dan Winston berteman lama, Winston pun tetap profesional demi menjaga nama baiknya di mata High Table. Dengan menjatuhi hukuman John karena John telah melanggar kesepakatan bahwa tidak ada pertumpahan darah di wilayah Continental. Hal tersebut membuat keanggotaannya di Continental harus dicopot, yang membuat semua layanan dan fasilitas sebagai anggota Continental pun sudah tidak berlaku lagi bagi si John. Status excommunicado pun bisa saja dijatuhkan oleh Winston saat itu juga. Dan di sekeliling mereka adalah para pembunuh bayaran yang sudah siap untuk membunuh si John. Tapi karena mereka berdua ini berteman sejak lama, Winston pun memberi John waktu 1 jam untuk segera melarikan diri sejauh mungkin yang John bisa. You have 1 hour. Down the road. Excommunicado. Karena John kini berstatus excommunicado, membuat semua orang-orang terdekatnya menyayangkan hal tersebut. Waktu pun terus berjalan, dan dalam pelariannya, si John ini membuat film pun selesai. Saksikan alur cerita selanjutnya di chapter 3. Terima kasih atas perhatiannya, maaf jika banyak salah kata, dan salam Project Film.